Hari pertama kita buka dengan pasal niat, kemudian kemarin pasal taubat. Jadi mungkin kajian kita bertahap berdasarkan pasal-pasalnya saja. Selebihnya bisa dibaca atau dipelajari di rumah masing-masing. Kita meng-highlight yang utama-utama saja yang menarik dari kitab Riyadhus Shalihin. Hari ini kita akan masuk ke pasal sabar. Saya kira kata ini sudah sangat dikenal oleh kita semua ya. Cuman definisi sabar dalam bahasa dalam Islam, kemudian ada bahasa dalam secara bahasa gitu ya. Bahkan di dalam bahasa Indonesia, sabar menjadi kata tersendiri yang kadang agak bergeser pengertiannya dari sabar yang dimaksud di dalam hazanah Islam ya. Meskipun demikian tidak terlalu melenceng, kadang betul juga gitu ya. Misalkan selalu sabar itu identik dengan orang yang tidak punya gitu ya. Padahal sabar ini luas ya, ke siapapun, baik yang punya atau tidak punya, yang hebat ataupun yang tidak hebat, sama. Bahkan untuk mencapai prestasi terbaik atau muslim prestatif gitu ya, itu harus dilalui dengan sabar ya. Jadi orang yang hebat pasti melalui tahapan sabar ini gitu ya. Jadi bukan wah saya tidak punya uang ya sabar saja, bukan gitu ya. Kita punya uang juga bisa dengan sabar ya. Jadi pengertiannya sangat luas. Makanya memang di dalam Al-Qur'an ada istilah wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kalau pengen minta tolong, pertama dengan sabar dulu ya, baru sholat gitu. Ini urutannya menarik ya, tapi ini kajiannya panjang sekali. Saya hanya ingin meng-highlight di hadis ini saja. Ada hadis yang menarik di sini dari Atha bin Abi Rabah ya. Kalau disebutkan di sini berkata Ibnu Abbas, ada hal yang menarik nanti kita coba lihat ya. Sukakah saya tunjukkan kepadamu seorang wanita ahli surga? Jawab saya, baiklah. Berkata Ibnu Abbas, itulah wanita yang hitam. Pada suatu hari ia datang kepada Nabi berkata, ya Rasulullah, saya berpenyakit ayan hingga terbuka auratnya. Kan kalau lagi ayan tidak sadar ya, kebuka aurat dan sebagainya. Ya nggak sadar seperti itu. Kemudian wanita ini minta doa ke Rasulullah ya. Maka doakan kepada Allah untuk saya. Jawab Nabi, nah ini menariknya ya. Jadi ini mungkin bagi kita semua jadi pelajaran. Jika kau sabar akan mendapat surga, dan jika kau tetap minta saya doakan, saya pun tidak keberatan. Jadi Nabi memilihkan dua, silakan dipilih. Pertama, mudah baginya mendoakan sembuh ayatnya itu ya. Tapi kan ini bagian dari takdir sebetulnya. Kalau bisa sabar menjalaninya, maka kau mendapat surga. Mau pilih mana gitu ya istilahnya. Jawab wanita ini, ayat ini kan penyakit berat ya. Kemudian jawab wanita ini, saya akan sabar, tapi doakan supaya tidak sampai terbuka aurat saya gitu ya. Jadi mungkin itu akan kita hadapi sehari-hari sebetulnya. Mungkin kita menghadapi ujian sangat berat gitu ya. Tapi dikasih dua pilihan. Kalau sabar menjalaninya, hadiahnya surga. Karena itu bagian dari takdir kan. Allah tidak akan menguji kecuali sudah tahu mampu menjalaninya gitu ya. Atau ya udah kayak tadi kan ini seorang wanita yang hitam, mungkin udah hitam nggak berguna dan sebagainya, istilahnya seperti kalau dalam terminologi sekarang gitu ya. Udah gitu sakit-sakitan, udah nggak ada ininya gitu ya. Tapi dia sabar menjalaninya. Jadi Rasul mempersilahkan ke dia, boleh dua-duanya dipilih aja silakan. Kalau mau disembuhkan tinggal berdoa kepada Allah, saat itu juga sembuh. Karena berkali-kali Rasulullah bisa melakukannya. Ada yang penyakitnya berat sekali, kemudian disentuh dadanya, kemudian sembuh. Itu pilihan ya. Nah wanita ini memilih
Kalau gitu, kalau hadiahnya surga, ya udah saya akan sabar aja, karena hadiahnya surga gitu ya. Tidak ada pilihan, udah ini gitu ya, kita berat di sini, pilihan kita di akhirat surga itu udah pilihan terbaik kita ya. Eh, jadi dia tidak minta disembuhkan ayatnya gitu ya, karena dia tahu itu takdir. Cuman dia minta kalau saya lagi ayan, tolong jangan sampai terbuka auratnya, itu aja, sederhana itu, sesederhana itu ya. Dan tentunya wanita hitam ini akan masuk surga ya, karena dia sabar menjalani. Hadis ini menegaskan ada beberapa ibaroh ya, pelajaran kita. Minta doa dan tawasul pada Rasulullah adalah sesuatu yang wajar, tidak sesuatu larangan pun. Jadi kalau Bapak Ibu atau Bapak-bapak ya ketemu ada orang yang soleh, tidak salah kita meminta doa ya. Bahkan pernah Rasulullah tuh minta ngajarin Umar bin Khattab. Umar, ada satu orang yang doanya itu terkabul, kalau minta ke dia pasti terkabul, tapi dia bukan sahabatnya. Ini ceritanya mungkin terlalu panjang. Umar jadi penasaran, oh dia aja udah 10 sahabat yang di ini surga gitu ya, masih ada orang yang lebih hebat dalam berdoa ya. Nanti panjang itu, orang yang tidak terkenal tapi sangat terkenal di langit ya. Artinya dibolehkan ya, kalau sama orang yang hidup seperti itu. Kemudian hadis yang lainnya, tiada seorang muslim yang menderita kelelahan atau penyakit atau kesusahan, kerisauan hati, bahkan gangguan yang berupa duri, melainkan semua kejadian akan menjadi berupa penebus dosanya. Jadi jangan galau kalau ada sesuatu yang tidak kita senangi ya, apapun gitu ya. Lelahnya kita, capeknya kita nyari nafkah ya, nafkah itu wajib kan ya. Itu tidak sia-sia semuanya, kalau diniatkan kepada Allah akan menjadi penebus dosanya ya. Yang lain, Abu Hurairah berkata, bersabda Rasulullah SAW, siapa yang dikehendaki oleh padanya suatu kebaikan, maka diberinya penderitaan. Ini lagi ya. Mayuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa yang dikehendaki oleh padanya suatu kebaikan, keuntungan, maka diberinya penderitaan, yaitu cobaan ya, musibah. Jadi musibah itu banyak pengertiannya, beda dengan musibah dalam bahasa Indonesia ya. Tapi ini menarik bahwa semakin kita siap, atau misalnya kita berdoa dikasih kesabaran, yang datang itu kan istilahnya bukan ini ya, pasti orang yang ngejengkelin dan sebagainya, itu supaya kita dilatih. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kultum kuliah 5 menit ya. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.